Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, we will explain to the result our group project, perencanaan dan implementasi jaringan. First, let me introduce ourselves. We are from group 3. My name is Ilham Kasawa and my friends. My name is Jusiriani. And my name is Mustafa Bila. And my name is William. Okay guys, let's see. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Perkembangan teknologi jaringan komputer membuat kebutuhan akan sistem jaringan yang cepat, aman, dan terstruktur menjadi semakin penting. Dalam lingkungan perusahaan, pemisahan jaringan berdasarkan fungsi departemen sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan data dan efisiensi komunikasi antar divisi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita gunakan beberapa konsep jaringan seperti LAN, server, switch, router, dan access point. Nah, yang selanjutnya itu ada di rumusan masalah. Bagaimana merancang topologi jaringan secara efisien, bagaimana menerapkan LAN untuk segmentasi, juga bagaimana memberikan alamat IP dengan metode VLSM, selanjutnya bagaimana mengkonfigurasi routing antar LAN, juga bagaimana memberikan keamanan jaringan menggunakan ACL dan port security, yang terakhir bagaimana melakukan pengujian jaringan. Nah, kami menggunakan perangkat jaringan 2 router, 1 switch layer, 1 server, 1 access point, kami menggunakan perangkat jaringan 2 router, 1 switch layer, 1 server, 1 access point, 4 klien untuk 2 karyawan dan 2 admin, 1 klien untuk laptop pengunjung, 1 klien smartphone untuk pengunjung. Nah, ini adalah gambaran topologi yang kita buat. Kita membuat topologi jaringan berbentuk topologi bintang. Di sini ada dari switch dihubungkan ke klien, dari switch ke router, dari switch juga ke server, dari switch ke access point, dan juga dari router ke router. Alasan kami menggunakan topologi bintang itu karena mudah dikelola dan dikontrol, troubleshootingnya lebih mudah, performa jaringan lebih stabil, mudah dikembangkan juga, dan keamanannya lebih baik. Oke, baik. Selanjutnya yaitu segmentasi pilihan ya. Jadi di sini pilihannya itu ada pilihan 10, pilihan 20, 30, dan 99. Dan sisanya itu untuk nanti cadangan gitu. Yang 10 yang 20. Nah, lalu di pilihan 10 itu di sini kita dipakai untuk karyawan, yang 20 itu untuk admin, yang 30 itu untuk pengunjung, dan yang 99 itu dipakai untuk server. Dan untuk karyawan kita itu menggunakan 2 klien ya, jadi 2 komputer. Lalu untuk subnetnya yaitu /25 dan keterangannya itu data karyawan. Lalu untuk yang admin kita juga menggunakan 2 klien ya. Dan untuk subnetnya itu /27. Dan untuk keterangannya yaitu admin. Lalu yang pengunjung kita di sini memakai 2 device ya, ada laptop sama HP, handphone. Dan untuk subnetnya yaitu /56. Dan untuk keterangannya itu lalu untuk yang 99 server itu kita hanya menggunakan 1 saja, dan untuk setnya itu /29 dan pilihannya yaitu dan keterangannya itu pilihan server. Next. Dan untuk perencanaan IP address VLSM di sini saya akan menghitung bagaimana cara menghitung baik dulu. Baik, sekarang di sini saya akan menghitung yang subnet pengunjung dulu ya, yang bagian pengunjung. Di sini pengunjung itu memakai /26. Nah, untuk cara menghitungnya yang pertama yaitu di sini ada 2 pangkat n kurangi 2 sama dengan n ini itu adalah host bit ya teman-teman. Jadi host bitnya berapa? Jadi hitung dulu ya. Di sini itu yang dipakainya itu 50, cadangannya itu 11.
Jadi 616 jadi pangkat berapa gitu. Nah ini tuh di sini tuh jadi pangkatnya itu 6. Jadi 2 pangkat 6 kurangi 2. Teman-teman. 2 pangkat 6 berapa? 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Nah gitu. Lalu berarti tadi itu speknya 6 ya, ambilnya 6. Dan untuk prefix untuk prefixnya itu 32 ya, kurangi 6 sama dengan jadi 26. Nah sudah betul ya sama yang ini nih. Nah, jadi 26. Dan sekarang cara hitung subnet masnya yaitu 256. Kenapa 256? Karena di sini saya menggunakan ILSM 24. Jadi 256 dikurangi berapa? Ini 64 sama dengan jadi berapa? Jadi 192. Jadi 192 ya, betul. Ya. Nah ini untuk pengunjung. Untuk selanjutnya implementasi konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi switch, VLAN dan port security, VLAN configuration dan 10 untuk karyawan, VLAN 20 untuk admin dan 30 pengunjung, VLAN 99 untuk server. Ini contohnya. Selanjutnya port assignment dan security, fast ethernet, VLAN 10 karyawan, FA0/5, VLAN 30 untuk pengunjung dan FA0/6, VLAN 99 untuk server. Setiap port menggunakan maksimum 1 sticky equivalent recipe. Ini contohnya. Dan selanjutnya untuk konfigurasi router. Untuk router ke-1 sub interface gigabyte 0/0.10 untuk yang 10. Selanjutnya gigabyte 0/0.20 untuk VLAN 20. Gigabyte 0/0.30 untuk VLAN 30 dan gigabyte 0/0 untuk titik 99 untuk VLAN 99. Masing-masing encapsulation .1i untuk IP addressnya DHCP relay atau helper address, dan seperti ini contohnya. Dan untuk router 0 IP 10.10.10.2/30 untuk static route ke 192.168.10.0/24. Untuk loopbacknya 8.8.8/32 simulasi internet dan sebagainya, ini contohnya. Dan konfigurasi server. DNS servernya adalah 19.168.10.225. Untuk domainnya file3.com. Untuk selanjutnya konfigurasi server DNS servernya 192.168.10.225, domain file3.com. Dan selanjutnya DHCP 30, yaitu karyawan, admin, pengunjung, termasuk gateway, DNS, start ID dan patch host. Ini Di slide selanjutnya ada keamanan jaringan atau ACL. ACL status berguna untuk membatasi akses antar VLAN. Guys, hanya internet only, jadi tidak bisa mengakses apa-apa selain internet. Lalu admin bisa akses
VLAN, server hanya untuk admin atau karyawan tertentu. Di sini ada ACL diterapkan. IP access group 100 in pada subinterface VLAN tertentu. Pengujian. Di sini kita akan memperlihatkan pengujian yang telah kita kerjakan dari konfigurasi sebelumnya. Di sini ada PC karyawan ke server, hasilnya berhasil. Next. Yang ini pengujian link PC pengunjung ke server itu ditolak. Next. PC pengunjung ke internet itu berhasil. Ini PC mendapatkan IP otomatis sesuai VLAN. PC dapat resolve domain com menunjukkan jalur ke router 0 atau ke 1. Penutup. Kesimpulan dari yang kita bahas dari awal sampai akhir adalah dari hasil perancangan dan konfigurasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jaringan berhasil dibangun dengan struktur yang aman, efisien, dan sesuai kebutuhan. Pembagian jaringan menggunakan VLAN memberikan pemisahan akses yang jelas antara karyawan, admin, pengunjung, dan server sehingga meningkatkan keamanan dan mengurangi potensi gangguan antar jaringan. Penerapan VLSM juga membantu menghemat IP address dengan memberikan jumlah host yang sesuai untuk setiap subnet, konfigurasi router switch, serta server, serta port security berjalan baik dan mendukung komunikasi antar perangkat sesuai aturan yang ditetapkan. Secara keseluruhan, jaringan yang dibuat telah berfungsi dengan stabil, mudah dikelola, dan dapat dikembangkan lagi apabila kebutuhan perusahaan bertambah di masa depan.